Gimana nih Bang Ishak, kisah pengalamannya nih Bang? Ya, saya masuk di dunia security itu pada tahun 2010, baru menginjakkan kaki di dunia security. Itu penempatan saya pada saat itu di rumah sakit, salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Awalnya di rumah sakit itu sudah boleh dikatakan agak tua ya, sudah lama gitu kan. Di situ kita ada beberapa tim, dari tim A, tim B, tim C. Kebetulan waktu pada saat saya di rumah sakit itu, saya ini masuk orang baru. Boleh kata ada masa orientasi lah di situ. Nah ketika itu saya ditugaskan untuk di wilayah ring luar dulu nih. Iya ya. Nah di rumah sakit itu sebelah utara itu ada ruang jenazah, ya aksesnya menuju ke pintu luar. Ada juga di lantai satunya itu pendaftaran biasa. Lantai 2 itu ruang rawat inap di sebelah selatan, dan di sebelah utara itu ruang rawat unit bakar atau BU. Nah, lantai 3-nya itu ruang pasien biasa. Nah, sampai ke lantai 6 itu helipad, tempat kita patroli juga di situ. Nah, pada saat itu saya ditempatkan di plottingan, namanya plottingan Bang, di salah satu titik yang saya nggak tahu, memang di situ jarang tim kita yang standby pada malam hari. Nah, saya ditugaskan di situ karena saya ini masih baru ya, saya siap laksanakan aja. Kalau untuk jam kerja memang sama, kita ada 12 jam. 12 jam di pagi, 12 jam misalnya di malam. Untuk pembagian plottingannya itu memang kalau saya pribadi sih riskan juga sebenarnya. Tapi karena saya baru dan saya masih butuh pekerjaan itu, saya coba untuk ikutin alurnya di situ. Nah, pada saat plottingan ring luar selesai, dapat 1 bulan, itu saya masuk ke ring dalam. Itu areanya plottingannya memang termasuk ekstrim, Pak. Di daerah situ termasuk ekstrim karena kita harus mencakup beberapa gedung. Nah, setiap gedung itu ada titik disebutnya amano, atau melakukan pengecekan patroli itu harus dibuktikan dengan amano. Dulu tuh amano. Jadi setiap titik itu kita harus mengecekkan. Jadi kalau kita patroli itu nggak mengecek itu nggak bisa Bang. Harus ada buktinya, karena nanti dicek oleh atasan kita. Selebihnya kita ada di plottingan. Nah, per 2 jam sekali kita di rolling dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, pada saat itu saya ditempatkan di dekat titik unit luka bakar. Ya, lorongnya itu kalau tembus jalan lurus itu sampai ke ruang jenazah. Nah ini satu tim ada berapa orang Bang Ishak? Satu tim itu kita ada, kalau nggak salah ada 12 orang. 13 orang termasuk Danru ya kan, termasuk komandan. Dan itu masing-masing punya plottingan masing-masing gitu. Yang kejadian ini di plottingan kedua, di titik ruang unit bakar kan. Nah di situ mulai terasa Bang. Itu pada saat jam malam. Kebetulan memang shift saya itu jam malam, 2 hari malam itu saya sudah stay di situ. Anehnya saya itu nggak ada yang mau di situ, karena mungkin saya baru ya saya ikutin aja. Nah ternyata setelah saya ngikutin jam waktu itu, kok nggak ada yang ngapul saya nih, nggak ada yang patroli gitu. Artinya mungkin patroli mereka melewatkan saya gitu di ruangan itu. Saya sendiri Bang di situ. Karena saya pikir masih menunggu harapan teman saya bakal datang kali ini, ternyata enggak. Dan pada saat kejadian itu baru saya sadar bahwasanya titik yang saya jaga itu ya memang termasuk horor sih. Gimana tuh awalnya Bang? Nah, ketika itu saya mengira yang datang itu teman saya untuk patroli. Saya samperin dong ke sumber suara. Ke lift depan itu, pas dibuka lift itu nggak ada siapa-siapa Bang. Jadi posisinya itu, lift itu ada di depan pos penjagaan samping. Di plottingan tempat saya samping standby di situ, itu di samping ada lift. Nah, lift barang itu. Jadi lift barang itu buat akses untuk orang meninggal juga dilewat situ. Oh, yang darurat juga bisa lewat situ gitu kan. Termasuk barang-barang rumah sakit yang bisa akses lewat situ, kita lewat situ gitu. Setelah saya tunggu dibuang nggak ada, saya sih awalnya biasa karena memang itu mungkin sistem ya, karena lift itu kan sistem. Kayak pas sadarnya saya itu Bang, jadi pas ngelihat pintu emergensi atau evakuasi itu terbuka Bang. Saya cek dong
karena sebagai satuan pengamanan saya harus cek ke dalam, takutnya ada orang atau ada pasien gitu kan, atau ada keluarga pasien. Ternyata nggak ada siapa-siapa bang. Nah di atas itu, karena emergency itu kan langsung naik sampai ke lantai 6 bang. Itu ada suara manggil. Hai. Awalnya tuh, hai. Wah saya bilang, iya turun aja dulu, di sini belum dilewatin patroli. Nah akhirnya saya tutup lagi. Itu sudah mulai nggak enak tuh. Pembawaan saya juga mulai nggak enak. Nah setelah itu, pas di tempat duduk saya, yang saya dudukin plottingan itu, ada satu orang bang. Satu orang yang saya nggak kenal siapa. Kalau menurut saya itu mungkin keluarga pasien ya. Ternyata bukan. Dengan raut wajah yang datar, tidak ada ekspresi sama sekali, dia hanya diam. Saya menanyakan, mohon maaf Pak, izin, selamat malam. Bapak mencari siapa ya, atau menunggu siapa di sini? Dia nggak ada respon sama sekali bang. Nah saya kontak kan teman saya itu, tiba-tiba HT itu mati, nggak ada sinyal bang, nggak ada sinyal sama sekali. Ketika saya sibuk dengan HT saya ngeliat ke bangku itu udah nggak ada siapa-siapa bang. Dari situ udah mulai gelisah saya kan. Saya bilang kok seperti ini tempat yang saya jaga. Saya calling lagi, baru bisa HT itu baru bisa sinyalnya sinyalnya itu baru bisa ada lagi, ketemu lagi kan. Saya kontak lagi ke teman saya, ada jawaban ternyata. Tolong sini dulu, saya mau ke toilet. Saya nahan takut tuh sebenarnya. Nah, datanglah tuh 2 orang teman saya. 2 orang, aman dong, saya ke toilet. Nah, saya ke toilet. Jadi toilet itu memang di ujung jalan itu, ada sebelah kiri jalan, nah sebelah kanannya kan ada kamar-kamar pasien tuh. Tapi memang jedahnya dengan pintu kaca. Jadi kalau misalnya kita mau akses ke toilet, kita bisa lewat situ. Dan kebetulan memang pada saat itu pasien sepi bang. Pasien itu sepi, jadi nggak terlalu banyak ya, ada beberapa orang. Tapi di ujung itu nggak ada orang, sampai ke toilet itu nggak ada orang. Nah, saya cuek aja kan ke toilet. Selesai saya buang air kecil, saya balik lagi. Nah teman saya nggak ada. Saya bilang lagi, kenapa ditinggal? Ini kan belum saatnya kan. Saya kan cuman minta di backup untuk ke toilet gitu kan. Akhirnya teman saya bilang, ini gue baru mau naik, kata dia. Waduh, terus tadi siapa dong? Udah, ini gue udah mau sampai, kata dia. Udah tunggu aja bentar. Datang bang teman saya itu. Ya biasa dengan senter lengkap, pakaian ini lengkap. Wah itu badan saya bang udah gak karuan dah, lemes kan. Saya bilang kok kayak begini sih, saya bilang gitu kan. Ini tempat apa sih sebenarnya gitu.